kalau dari HR sendiri, kalau dari Mbak Fitri dan tim itu memang ada account di sana kan, biasanya ada kantor-kantor yang punya official account di platform itu kan, itu memang nyari gitu terus langsung di offer gitu Mbak ya? Iya, iya. Kita memang actively nyari. Jadi pertama through platform, yang kedua through kayak networking. Bukan networking sih, saya kadang-kadang suka ikut. Misalnya ada Tokopedia Summit atau mungkin ada ID Festival atau apa gitu. Saya sebenarnya nyari di sana gitu. Sebenarnya juga sambil nyari talent-talent ke sana. Jadi selain mengkomunikasikan lewat platform, actively di platform-platform hire itu, saranku teman-teman sekarang itu juga actively join event-event yang memang biasanya event itu nggak kelihatan kalau itu hiring, tapi sebenarnya di belakangnya itu ada proses itu. Karena sebenarnya itu untuk networking, kemudian banyak juga mungkin orang-orang HR yang sebenarnya juga sama-sama nyari talent ke sana gitu ya. Jadi nggak hanya literally lewat platform doang kalau sekarang. Terus kayak misalnya nih, kan ini menarik ya, COVID-19 ini memang banyak memberikan perubahan kepada bisnis di Indonesia. Artinya banyak juga yang melakukan PHK, tetapi teman-teman kalau melihatnya dari sisi situ kan jadi kayak worry gitu ya. Padahal di sisi yang lain, potensial losers untuk company itu ada, tapi yang potensial winner itu juga banyak di era COVID sekarang. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa gini, googling namanya peta industri after COVID-19. Coba googling pakai kata kunci itu, ada studi yang dia itu akan ngasih tahu nih, industri apa yang di era COVID-19 ini akan turun. Misalnya kayak transportasi, construction, oil and gas, kemudian financial services, tourism gitu ya. Sama di sisi kanan, industri-industri yang itu bergerak untuk sangat positif di era COVID ini. Nah, teman-teman fokus aja ke industri itu. Yang positif itu apa aja itu ada di sana. Semacam kayak ICT, terus kemudian health and services, apapun itu. Jadi bukan company-nya ya, tapi lini industrinya. Di sana itu banyak di korporasi, banyak juga startup yang main di industri itu. Jadi kudu pinter-pinter main milih industrinya nih. Pilih industrinya dulu, habis itu kita lihat misalnya top big corporate yang ada di industri itu apa, atau mungkin top 10 startup player di industri itu apa. Nah, itu udah follow aja, entah IG-nya, follow website-nya, ataupun follow channel-channel informasi terkait corporate itu atau startup itu. Ikutin event-eventnya. Ikutin informasinya, LinkedIn-nya. Nah, itu dari sana. Iya, benar. Banyak orang tuh bikin kayak kompetisi-kompetisi. Contoh kalau di tempat kami, Telkomsel itu kan kayak ada ini nih, apa tuh namanya, program Indonesian Next, gitu ya. Itu openly buat semua, siapa yang memang mau ikut, mau join ke sana. Jadi kayak corporate ventures itu mulai banyak nih. Telkomsel setauku ada, Mandiri ada, Garuda ada, PTPN ada. Jadi lewat jalur-jalur seperti itu. Gimana caranya masuk ke lingkaran dari company atau startup yang kita pingin lamar ke sana gitu. Benar sekali. Jadi nggak perlu langsung gitu. Menarik banget ya, emang kesempatannya itu banyak banget. Dan ini balik lagi nih Mbak, balik lagi ke tadi kan tentang salah satu weak point-nya kita sebagai Indonesian atau generasi Indonesia sekarang adalah jualan. Cara menjual yang kita lakukan selama ini adalah pertama kita ngasih pamflet. Yang pamflet kita sebagai pekerja itu adalah CV sebenarnya kan. Nah, ini ngomongin tentang CV sekarang. Sebaiknya kalau bagaimana sih kalau caranya agar CV dan surat lamaran pekerjaan tentunya ya itu bisa kenotis sama HR. Itu kan saya juga berpikir begini, kalau saya sebagai HR terus ada event begitu, mungkin ada 100 atau 200 pelamar gitu kan. Nah itu apakah satu-satu atau ada hal yang menarik yang benar-benar mungkin cuma 1 menit untuk membaca, oh ini no, ini yes gitu kan, memang karena constraint waktu ya. Jadi uniqueness atau biar kita bisa kenotis gitu, Mbak.
Ya, uniqueness, kemudian straight to the point, di dalam less than uh, uh, 20 detik kayaknya ya, 20 second. Jadi pokoknya iya kalau udah panjang 2 lembar, lebih dari 2 lembar udah no way. Jadi kalau masalah ngelamar itu, Wak, yang pertama kuncinya itu adalah sebenarnya know yourself dulu. Kita kudu ngerti strength kita ini apa, skill yang benar-benar kita milikin apa. Kemudian kalau ngelamar satu posisi tertentu, coba dipikirkan deh posisi itu tuh kira-kira related sama skillku yang mana. Itu kita harus sudah align duluan. Karena kalau enggak, Anda aja nggak ngerti ya, kita apalagi gitu kan. Jadi cari informasi-informasi di diri kita yang kira-kira related dengan pekerjaan yang kita akan beri. Hanya yang related saja. Jadi nggak usah tuh dikasih segudang ini ya kabar buruknya nih, Wak. Company itu tidak mau nerima kandidat yang nggak punya pengalaman sama sekali. Oh. Kabar baiknya adalah yang disebut pengalaman itu nggak melulu harus pengalaman kerja. Nah ini kadang-kadang apa sih sebenarnya disebut pengalaman? Pengalaman itu kalau yang untuk teman-teman yang masih fresh graduate gitu ya, coba diingat-ingat deh sepanjang kita mengerjakan tugas, project bareng, kemudian aktif di organisasi gitu ya. Itu coba dibawa kira-kira apa yang ada kaitannya sama fungsi yang akan kita lamar. Mungkin secara technical things nggak ada kaitannya, tetapi hal-hal lain nih, misalnya tentang kolaborasi, tantangan kita bernegosiasi di dalam kelompok, influencing others. Nah, kata-kata seperti itu yang harus kita munculkan. Okay. Kalau technically belum punya experience, maka hal-hal yang sifatnya itu istilahnya apa sih nyebutnya gitu ya? Kemampuan teknis, interpersonal skills, itu yang ditonjolkan. Jadi bukan misalnya member of komunitas misalnya panitia lomba 17 Agustus itu. Ya itu jangan digedein lah, tetapi apa yang kamu lakukan di dalam panitia lomba 17 Agustus itu, misalnya sale manage sekian jenis lomba di dalam Agustus itu. Jadi bisa jadi teman-teman tuh punya cerita seru di dalam manage lomba itu, tetapi hanya karena judulnya panitia lomba 17 Agustus, ya apa bedanya gitu sama panitia yang lain? Apa itu los? Nah ini untuk CV sendiri nih, Mbak. Untuk CV sendiri kan, kalau misalnya tadi kan kita melihat bahwa memang ada kata kunci yang harus kita utarakan di CV tersebut. Nah, kalau susunan sendiri nih, kalau yang saya perhatikan dari tahun ke tahun, mulai dari saya bikin CV sampai saya mereview CV, itu susunannya ya itu aja, data diri dulu, terus ini pendidikan, terus ini yang benar itu sebenarnya gimana sih, Mbak? Saya juga nggak tahu yang benar gimana. Sebenarnya sih nggak ada salah, nggak ada benar, tetapi mana yang paling grab attention pertama. Bayangkan ketika pertama kita baca nama, ini, ya sudah gitu ya. Ada CV yang langsung bilang summary atas diri kita. Saya tinggal di 3 negara, atau selama saya besar tinggal di 5 kota, kemudian pernah punya pengalaman bekerja. Jadi kayak summary dalam 1 paragraf. Atau ada lagi yang langsung bilang seperti ini, my current personal project adalah doing small research about your company. Langsung tidak apa. Kira-kira sebagai kita HR lebih tertarik yang mana? Yang doing research. Ya, yang terakhir. Ada nggak itu di format ini? Standar penulisan CV adalah bikin riset yang terkait dengan company yang kamu lagi lamar. Nggak ada kan? Nggak ada. Standar gitu. Tapi pertanyaannya kenapa nggak ada yang larang juga kita bikin itu. Tapi itu grab attention kita gitu. Iya. Jadi uniqueness itu yang diperlukan memang karena semuanya uniqueness sama konteksnya harus yang tepat. Itu tadi, ketika kita ngelamar kerjaan, pastikan kita ngerti company yang kita lamar itu apa. Pastikan kita ngerti challenge yang dia sedang hadapi apa. Apalagi kalau sekarang itu eranya tinggal googling aja udah pasti, nggak ada alasan kamu nggak bisa tahu company apa yang kamu akan lagi lamar.
Itu kalau zamanku masih bisa lah. Kalau zaman sekarang udah enggak, itu nggak bisa jadi alasan lagi. Kalian Iya, mesti tahu, ya mesti benar tahu banget. paling nggak siapa kompetitor utama dari company yang kita akan lamar, kemudian apa produknya, kalau kita punya experience dengan produknya, itu benar-benar kalau perlu itu dipahami, dibikin sesuatu yang bisa, oh iya gila nih dia kayaknya sudah punya satu ide yang unik nih. Jadi ibaratnya kayak dikasih teaser dulu gitu loh. Kan Iya, tujuannya supaya lolos CV-nya, masuk interview gitu kan. Jadi kasih teasernya dulu, kayak film itu kan dikasih, apa itu kalau film? trailer, Trailer trailer. ya? Ya, Kasih trailer dulu. Jadi nggak melulu tentang dirimu, tetapi apa yang kita bisa kasih ke iya, company. offering Gitu. karena Yang memang kita berusaha menjual kan itu tadi. Jadi apa yang kita offer? kalau cuma diri kita mah, yang lain juga ngelakuin gitu, gitu. Ngapain kita Iya. harus pilih? Oke, benar. Break sebentar, Mbak Fitri, ini menarik sekali ini ya. Sebelum kita lanjut, ini buat teman-teman yang untuk bantuan COVID-19 donation ya. Kita ada COVID-19 donation. Yang pengen bantu langsung aja ke nomor rekening kita yang ada tertera di pin ini juga. Nomor rekeningnya ada di 070 000 680 7106 atas nama Yayasan Wikusama. Disertakan 99 di 2 digit terakhir buat verifikasi. Langsung ditransfer aja kalau yang mau bantu. Yang memerlukan bantuan juga boleh langsung DM atau langsung ke koordinator angkatan untuk disalurkan bantuannya. Ya, itu untuk COVID donation. Terus untuk teman-teman yang punya usaha, yang pengen endorse kita juga, yang pengen di tingkatkan awareness-nya ke teman-teman lain, at least di Wikusama, dan nanti kita bantu upload, bikin kontennya segala macam, bisa juga langsung kontak kita ya. Oke, sekarang masuk ke segmen 2 nih, Mbak Fitri. Ini lebih ke interview sekarang. Jadi pada saat interview berlangsung nih, apa saja yang sebenarnya dicari sama interviewer? Dicari oleh interviewer ke si ini calon pekerja. Ya, mirip dengan CV, yang dia kalau interviewer itu kan sudah lebih menggali ya, lebih mendalami dari info yang ada di CV itu. Terus juga yang penting adalah juga melihat konsistensi dari satu jawaban dengan jawaban lain. Terus penggalian aspek-aspek yang biasanya selalu kita memang sudah note gitu. Kalau sekarang itu bisa dibilang kalau interview itu ini ya, memang penggalian ke arah satu skill utama yang kita sangat pingin dimiliki oleh calon karyawan kita ini adalah learning agility. Nah, learning agility ini memang harus digali cukup mendalam. Kenapa ini penting? Karena sampai ada yang bilang nih gini, apa yang kita pelajarin di semester 1 atau kelas 1 itu bakalan obsolete di kelas 3. Apalagi kalau sesuatu yang kaitannya sama teknologi. Jadi kita yang sifatnya knowledge itu enggak, ya oke, kita dalamin iya gitu, tetapi bahwa kemampuan kandidat untuk bisa belajar dengan cepat di era yang sangat unstructured ini, nah itu yang diperlukan. Nah, penggalian ini yang perlu kita lihat lebih lanjut. Plus, sebenarnya real situasi yang dihadapi oleh kandidat kita terhadap pengalaman yang dia tuliskan di CV. Sebenarnya itu. Karena di CV kan cuma bisa bilang tadi misalnya mengelola apa tadi contoh yang 17-an gitu ya. Tapi di situ tidak ketahuan apa spiritnya ketika di sana, challenge apa yang dia lagi hadapi ketika handle kegiatan itu, apakah ada hal-hal baru yang dia lakukan, kemudian ada proses negosiasi atau proses learning sesuatu yang baru kan. Nah, itu memang digali di interview. Oke, jadi itu. Terus kalau pada saat interview kan ini paling basic question itu merepresentasikan diri kita. Itu cara, ada tipsnya nggak Mbak untuk merepresentasikan diri kita yang baik gitu? Nah, itu tadi yang pertama ya, yang harus tahu diri kita tadi, syarat pertama, bahkan itu sebelum interview ya, saat kita nulis CV itu memang harus sudah tahu. Pasti dulu di sesinya Mbak Erlina atau apa udah bahas banyak juga tentang ini. Kita ini harus tahu diri kita, strength kita di mana. Nah, kalau kita mendeskripsikan diri kita sendiri aja nggak ngerti, ya gimana orang lain? Ada 2 hal menurutku yang harus teman-teman deskripsikan.
Yang pertama adalah pengalaman terkait apa ya, skill, technical skill. Nah, itu bisa tercermin di project atau apapun lah. Pilih satu aja yang menurut teman-teman oke. Ceritakan secara singkat, secara teknikalnya oke-nya seperti apa. Yang kedua adalah dari sisi interpersonal skills tadi. Bagaimana teman-teman berkolaborasi. Karena sekarang kata kunci kolaborasi itu benar-benar lagi kata inti. Jadi kita tidak hanya cari orang yang pinter, tetapi sudah tercermin kemampuan kolaborasi bekerja samanya itu yang di awal sudah muncul. Nah, biasanya sih itu yang penting Benar juga. tuh. Biasanya yang pinter-pinter antisosial. Jadi dua sisi itu harus ditunjukkan ketika statement. Saya tipikal orang yang seperti ini, pernah punya achievement di area ini dengan melakukan project ABC misalnya seperti itu. Terus ini negatifnya nih, Mbak. Kalau misalnya di tengah-tengah interview, terus interviewernya itu nanya sesuatu yang kita sebenarnya nggak ngerti. Itu sebaiknya kita blindly say, oh saya nggak tahu Pak itu Pak. Gitu, atau ada trik khusus untuk menjawabnya nggak Pak? Oh, nggak ngertinya ini tentang kita nggak ngerti pertanyaannya, ataukah nggak ngerti maksud pertanyaannya atau nggak ngerti jawabannya? Nggak ngerti jawabannya. Oh, berarti pertanyaannya paham tapi ya? Pertanyaannya paham. Oh, oke. Kalau sifatnya technical things, menurutku untuk itu saya misalnya jujur aja gitu, jujur. Tetapi saya yakin, let's say misalnya itu area atau yang ada kaitannya dengan ini, dan saya yakin bisa dapetin informasi itu di mana. Mungkin cukup gitu. Jadi jujur aja kita belum tahu, tetapi kita sudah kebayang, aku akan bisa cari tahu di mana. Nah, karena itu juga menunjukkan apa ya namanya digital literasi kita oke. Gitu. Jadi jangan cuma bilang nggak tahu. So kita kalau nggak tahu terus gimana? Nah, jadi kita gemes gitu kalau nggak tahu doang gitu. Ya nggak tahu. Kita untuk cari tahunya gimana? Lu harus kudu gitu. Karena kalau gemes banget. Cuman nggak tahu doang, udah jawabannya gitu. Itulah pasti yang di-interview. Iya benar, nggak ada inisiatifnya kamu itu ngapain di sini? Inisiatif harus ditunjukkan. Setuju banget tuh, Pak. Terus ini. Jadi menurut interview itu proses yang wajar, normal. Kita juga nggak harus kelihatan kayak canggih banget. Itu kebaca kok sebenarnya kita itu sebenarnya ngalir atau being fake gitu. Ini kok kalau sudah sering interview kita bisa tahu. Oh iya benar. Ini selanjutnya nih Mbak, kalau bagaimana sebenarnya kita bisa tadi kan mengenali diri, mungkin di depan cermin melihat apa kurangnya saya, apa baiknya saya. Nah setelah kita menemukan itu kan, baiknya saya itu di sini dan kurangnya saya di sini. Itu bagaimana cara kita ngasih price tag-nya Mbak? Ini kan suka terjadi juga nih. Price tag dalam artian kan biasanya suka di form apa namanya? Kayak mau ini ya lamaran pekerjaan nah, expected salary lah itu kan sebenarnya cara kita menghargai diri kita kan itu ada itu gimana ya Mbak caranya biar kita nggak over dan biar nggak terlalu murah juga gitu.